Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait arus balik Lebaran, kita telah bergabung dengan reporter Putri Amanda dan juru kamera Veriska Immanuel serta pilot drone Yusuf Fajar dari Tol Cikampek kilometer 34B Bekasi, Jawa Barat. Putri Amanda, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Anggi, untuk situasi terkini di Jalan Tol Jakarta Cikampek tepatnya di kilometer 34B arah Jakarta memang sempat terjadi antrean kendaraan, di mana hal ini dikarenakan adanya pemeriksaan oleh petugas kepolisian terkait dengan persyaratan yang harus dibawa oleh masyarakat ketika hendak masuk ke area Jabodetabek, yakni surat bebas COVID-19 yang berlaku 1x24 jam, Anggi. Dan sejauh ini Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan 12 titik posko pemeriksaan surat bebas COVID-19. Selain di Tol Jakarta Cikampek, menyusul pula ada di Terminal Pulau Gebang dan Terminal Kalideres, serta ada 9 titik di jalan arteri yang tersebar pula di Jabodetabek. Untuk mekanismenya sendiri, Anggi, nanti akan dicek secara random check. Jadi tidak serta-merta seluruh penumpang di kendaraan ini akan dicek oleh petugas kepolisian. Mainkan misalnya saja dalam mobil tersebut ada berisi 4 orang. Jadi nanti salah satunya akan dicek seperti rapid test antigen, bila mana hasilnya positif, maka keseluruhan yang ada di kendaraan tersebut akan diarahkan untuk dievakuasi dan dilakukan rapid test ataupun swab test antigen. Dan juga sambil menunggu hasil PCR tersebut, mereka akan dibawa ke Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran menggunakan bus sekolah yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jika kita bicara mengenai data sendiri, Anggi, sejauh ini sudah ada sebanyak 53 kendaraan yang terpaksa harus diberhentikan oleh petugas kepolisian, dan totalnya ada sebanyak 103 orang yang mana sudah dilakukan rapid test antigen hingga pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Anggi. Dan sejauh ini pemeriksaan juga antigen terus diberlakukan selama 24 jam, Anggi, dan bila mana mereka ini sudah bisa menyertakan surat bebas COVID-19 ataupun mereka ini sudah di rapid test dan hasilnya semuanya negatif, Anggi, maka mereka akan diberikan stiker khusus oleh pihak kepolisian yang ditempelkan di pojok kanan kendaraan mereka, maka mereka bisa melangsungkan perjalanan mereka ke rumah masing-masing. Dan sejauh ini juga pihak kepolisian menegaskan tidak akan ada orang yang bisa bebas ataupun kendaraan bebas, dikarenakan posko pemeriksaan ini totalnya ada sebanyak 109 posko pemeriksaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi mereka yang misalnya saja lolos di beberapa posko sebelumnya atau dari arah Jawa, Sumatera, juga Bali, namun tidak serta-merta mereka juga bisa lolos di posko ini. Karena nanti akan dicek apakah mereka ini sudah memiliki stiker khusus di kendaraan mereka. Bila mana mereka sudah memiliki stiker tersebut, maka mereka bisa langsung diloloskan dan bisa melanjutkan perjalanan mereka. Baik, Amanda, bagaimana apabila nantinya terjadi lonjakan kendaraan yang datang menuju ke arah Jabodetabek? Seperti apa antisipasinya jika hal itu terjadi? Iya, Anggi, kalau untuk antisipasinya sendiri diambil Polda Metro Jaya juga mengambil langkah tentunya untuk mengurai kepadatan dan juga keantrian kepadatan yang cukup panjang, maka nantinya akan membuka titik baru ataupun titik posko pemeriksaan baru seperti tadi disampaikan oleh petugas yang berjaga di sini, yang mengatakan bahwa nantinya juga akan mengarahkan kendaraan yang misalnya saja di sini terjadi kepadatan di Anggi, maka mereka akan diarahkan ke lapangan Meikarta, yang mana di lapangan tersebut dinilai cukup luas dan juga bisa langsung mengecek apakah kendaraan tersebut sudah memiliki stiker, dan juga akan dicek apakah di dalam mobil tersebut penumpangnya bebas dari COVID-19, Anggi. Dan untuk posko yang memang sudah diberdirikan pada hari ini sendiri, sejauh ini sih memang masih belum ada penumpang yang dinyatakan positif COVID-19, khususnya untuk di posko pemeriksaan Tol Jakarta Cikampek kilometer 34B. Dan berikut kita simak bersama saja, Anggi, untuk pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran terkait dengan pos pemeriksaan COVID-19. Dari hasil pelaksanaan swab antigen pagi ini di 2 titik pintu masuk DKI Jakarta melalui jalur timur, satu di kilometer 34 ini, kemudian satu di Jalan Raya Bekasi Karawang, sudah ada sekitar 110 yang dilakukan swab antigen, 2 positif yang ada di jalur arteri. Sampai saat ini yang dilakukan tes swab antigen di
jalur tol Cikampek kilometer 34 ini sampai saat ini belum ada yang reaktif. Bagi yang positif, yang tadi di jalur arteri, sudah langsung diambil langkah-langkah medis, kuratif, dengan membawa yang bersangkutan ke Wisma Atlet untuk dilakukan tes PCR. Lalu nanti kemudian tim tracing akan, jika positif, tim tracing akan melakukan langkah-langkah tracing kontak erat kepada yang bersangkutan. Iya, Anggi, tadi Kapolda juga menegaskan bahwa untuk khususnya di pos pemeriksaan Tol Jakarta Cikampek kilometer 34B ini masih belum ditemui adanya masyarakat yang membandel seperti menolak untuk dilakukan rapid test antigen secara acak, dan juga untuk sejauh ini masih belum ada masyarakat yang didapati positif COVID-19. Kalau jika dibandingkan dengan data yang ada di posko Kedung Waringin, memang tadi Kapolda menyampaikan ada 2 orang yang positif COVID-19, lalu mereka ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Wisma Atlet Darurat menggunakan bus sekolah yang sudah disiapkan oleh pemerintah sendiri, Anggi. Dan sejauh ini Kapolda juga memperkirakan ada sebanyak 1,1 juta orang yang akan bergerak masuk ke wilayah Jabodetabek dari Jawa, Sumatera, dan juga dari Bali. Namun pihaknya juga akan fokus terhadap orang-orang yang bergerak dari arah Sumatera, karena pada beberapa hari belakangan ini Sumatera menyumbang angka kasus positif yang cukup signifikan. Jadi diharapkan untuk masyarakat yang memang ingin kembali ke Jabodetabek senantiasa menyiapkan surat bebas COVID-19 yang berlaku 1x24 jam, karena mereka ini tidak serta-merta bisa lolos dari pengawasan petugas, karena sudah disediakan 109 titik posko pemeriksaan surat keterangan bebas COVID-19 yang nantinya juga akan terus dilakukan selama 24 jam. Sementara demikian, Anggi, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Putri Amanda untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi informasi dari rekan kami Putri Amanda dan juru kamera Feriska Immanuel serta pilot drone Yusuf Fajar dari Tol Cikampek, Bekasi, Jawa Barat.